Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah bekerja sama dan memberi kesempatan dan kepercayaan kepada Dekranasda Kabupaten Lembata untuk menjadi penyelenggara kegiatan program kecakapan wirausaha di Kabupaten Lembata tahun 2023 yang berfokus pada pelatihan anyaman bambu. Program ini tentunya merupakan jawaban atas permasalahan yang kami hadapi, di mana pengrajin anyaman bambu saat ini usianya di atas 45 tahun. Hal ini tentunya berpengaruh pada produktivitas. Oleh sebab itu, sudah saatnya untuk kaum milenial menekuni usaha anyaman bambu. Anyaman bambu ini kami pilih karena potensi bahan baku yang mendukung, juga prospek pasar yang menjanjikan. Dan di Melewiting 1 telah ada kelompok usaha anyaman bambu. Untuk mensukseskan tujuan program ini, yaitu menciptakan kewirausahaan yang baru di bidang anyaman bambu, kami telah melakukan MOU dengan berbagai pihak, yakni dengan UMKM Paralolok sebagai instruktur anyaman bambu, kemudian Bank NTT, Kopdit Antara, juga BUMDes Dakewang. Selain materi utama tentang keterampilan anyaman bambu, para peserta juga diberikan materi tentang karakter kewirausahaan, akses permodalan, pemasaran digital, pengolahan hasil produksi, kesehatan, dan keselamatan kerja. Di Dekranasda Kabupaten Lembata, program PKW ini telah dimulai tanggal 23 Oktober yang lalu dan akan berakhir 30 November 2023. Kerajinan anyaman bambu yang dihasilkan berupa tempat tisu, turun saji, baki, tempat parcel. Kami mengharapkan untuk para peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan serius dan sungguh-sungguh sehingga benar-benar mahir dan tampil, sehingga di kedepannya dapat menjadi instruktur kerajinan anyaman bambu bagi generasi milenial selanjutnya. Kami juga berharap para peserta untuk dapat menggunakan bantuan yang diberikan secara optimal guna melanjutkan usahanya. Sampai pemotongan dan terakhir sampai proses jadi anyaman. Nah, mulai dari pemilihan itu kita melihat dari umur bambu. Umur bambu itu tidak mungkin kita pada saat dia tumbuh tidak mungkin kita hidup dari situ. Tentu sekali dia tumbuh tinggi kita harus tahu bahwa dia sudah tinggi. Ilmunya harus kita tahu, kita dapat dari mana? Dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam hal ini. Misalnya, yang kita sudah sedang alami sekarang dari dinas, misalnya dari ibu, sebagai narasumber dalam hal ini pengetahuan. Saya hanya itu lalu hanya hari ini saja. Saya mau berkelanjutan. Jadi saya mau melihat peluang, menilai peluang, mengelola sumber daya yang ada, lalu ambil suatu tindakan yang tepat, lalu pastikan bahwa saya mau sukses berkelanjutan. Itu pengertian wirausaha. Salah satu terkait teman-teman dalam kegiatan ini bagus sekali. Karena memang kami punya program kita di samping. Jadi ketika teman-teman melewati program itu, kita akan usul untuk menjadi desa kita akan dibina sepanjang saat. Sepanjang.
contohnya adalah kerugian. Kecelakaan bisa terjadi. Nah, berikut kesalahan dan sifat dan tingkah laku manusia. Salah itu normal dan wajar manusiawi. Ada di semua pegang ya, pasti pegang. Dan saya berharap bahwa dengan memegang ini kita bisa manfaatkan secara maksimal. Jangan sampai kita pegang ini tetapi tidak ada manfaat sama sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain bahwa untuk telepon, untuk WhatsApp, dan untuk media komunikasi yang lain, tetapi di era teknologi sekarang ini sangat bermanfaat. Kenapa saya katakan ini? Ini yang akan berkaitan dengan apa saja yang sedang adik-adik lakukan sekarang. Melobiting ini punya potensi yang saya lihat juga sangat besar. Harus seperti begitu. Begitu juga dengan produk-produk kita. Bagaimana caranya kita memasarkan produk kita kalau kita tidak berusaha untuk memperkenalkan ke konsumen ini brandingnya lebih besar. Lewat apa? Lewat teknologi ini. Saya selalu sering sampaikan bahwa kita hidup di era modern, itu kita harus bekerja juga harus modern.